Nah, suara saya kedengeran. Hasil Qurnain. Dengeran Sat. Gas. Saya khawatir sinyalnya putus-putus. Kalau putus-putus kabarin ya. Sat. Hanya susah sinyal di sini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa amma amsi idza aradta bihi al-yawm alladhi qabla yawmika fa ahlul hijazi yabnunahu 'ala al-kasri fa yaqulun madha amsi wa atakaftu amsin wa ma ra'aituhu mudh amsi bil kasri fil ahwali thalathati. Nah, kata pengarang rahimahullah ta'ala, adapun amsi maka jika engkau inginkan dengannya hari yang merupakan sebelum harimu, ya kalau kita terjemahkan kemarin, ya amsi kemarin, maka ahlul Hijaz, ini sudah kita bahas kemarin ya, ahlul Hijaz Mekah, Madinah dan sekitarnya, maka ahlul Hijaz mereka membenikan kata amsi itu di atas kasrah. Fayaqulun, maka mereka mengatakan madha amsi, amsi sebagai fa'ilnya, wa atakaftu amsi, amsi sebagai maf'ul bihinya, wa ma ra'aituhu mud amsi, aku tidak pernah melihatnya semenjak kemarin. Mud amsi, amsi sebagai mudhaf ilaih. Nah, jadi dalam keadaan rofa, mansub, rofa, nasab dan jar itu dia di kasrah. Mabniun 'alal kasri bil kasri fil ahwali thalathati. Ya, dia mabni, mereka mengatakannya mabni di atas kasrah di atas tiga kondisi. Ya, tiga kondisi ya, marfu, mansub dan majrur. Qala syair, seorang penyair mengatakan, mana'al baqa'a taqallubus syamsi wa tulu'uha min haitsu la tumsi. Nah, wa tulu'uha hamra'a safiyatan wa ghurubuha safra'a kalwarsi. Al-yawmu a'lamu ma yaji'u bihi wa madhabi fasli qada'ihi amsi. Nah, fal amsi atau fa amsi fil baiti fa'ilun limadha wa huwa maksurun kama tara. Maka amsi di bait di atas, ya, itu sebagai fa'ilnya madha dan dia dikasrahkan sebagaimana yang kau lihat. Itu bait syair juga disebutnya dalam syudzur zahab. Bahasan kita adalah kata wa madha bi fasli qada'ihi. Nah, kemudian Ibnu Hisham rahimahullah menjelaskan fa amsi fil baiti, ya, ams fa'ilnya madha, fa'il
kasrah sebagaimana yang kau lihat. Waftaraqat Banu Tamim firqatain. Banu Tamim terbagi menjadi 2 kelompok. Nah, ada di antara mereka mutlaqah. Putus dengan fathah secara mutlak. Maksudnya i'rabnya. Baik. Halo, kedengaran? Halo? Kedengeran, Ustaz. Iya, kedengeran. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, di antara mereka, di antara Banu Tamim itu terbagi menjadi 2. Terbagi mereka ada yang mengi'rab kata amsi itu. Kedengeran, Ustaz. Ya. Putus-putus ya? Halo? Kedengeran jelas, Ustaz. Lancar, Ustaz. Ustaz. Nah, di antara Banu Tamim itu ada yang mengi'rab kata amsi itu dengan dhammah kalau dia marfu'. Berarti kalau tadi di atas wa madha bi fasli qada'ihi amsu. Ya kan? Wa bil fathati mutlaqa, dan difathahkan secara mutlak. Maksudnya dalam kondisi mansub dan majrur di fathah. Artinya i'rabnya sama dengan i'rab al-ismul mamnu' min as-sarf. Al-ismu al-mamnu' min as-sarf, mamnu' min as-sarf. Nah. Qala madha amsu bi dhammati wa i'takaftu amsa wa ma ra'aituhu mudh amsa. Nah, bil fathah. Qala asy-sya'ir laqad ra'aitu 'ajaban mudh amsa. Nah. Ajaizan misla as-sa'ali khamsa ya'kulna ma fi rahlihinna hamsa la tarakallahu lahunna dirsa. Nah, perhatikan kata amsa di situ. Ya. Laqad ra'aitu 'ajaban mudh amsa. Mudh amsa itu alifnya zaidah ya. Alifnya itu zaidah disesuaikan dengan bait syair. Yang menjadi pembahasan kita adalah sinnya itu di fathah. Adapun alif itu tambahan saja. Paham itu? Wala laqina ad-dahra illa ta'sa. Syahidnya pada kata amsah. Itu firqah atau kelompok yang pertama dari kalangan Banu Tamim. Wa minhum man a'rabahu bid-dhammati raf'an wa banahu 'al kasri nasban wa jarran. Ada di antara mereka yang mengirabnya ya dengan dhammah kalau marfu, kalau rafa. Ya. Dan mereka mabnikan kata ams itu ya di atas kasrah. Kalau nasab dan jar. Nah, kalau nasab dan jar. Ya. Jadi kalau umpamanya tadi contoh tadi madha amsu. Ya. Madha amsu. Wa'takaftu amsi. Wa ma ra'aituhu mudh amsi. Ya kan? Mabni atas kasrah. Paham ya? Kalau kelompok yang pertama tadi i'rabnya seperti i'rab mamnu' min as-sarf. Kalau ini beda. Kalau marfu dengan dhamma, kalau mansub dan majrur dengan kasrah. Mabni atas kasrah.
Jadi semua benih dia. Nah, wa za'ama az-Zajjaji anna min al-Arabi man yabni amsi 'ala al-fathi. Az-Zajjaji seorang ahli nahwu dari Baghdad, dari Irak. Nah, dia melazimi mulazamah dengan Az-Zajjaj, salah seorang ulama juga. Makanya dia disebut Zajjaji, pengikutnya Zajjaj. Dia ambil ilmu dari Az-Zajjaj sehingga dinisbatkan kepadanya. Beliau punya banyak kitab ya dalam masalah nahwu. Intinya beliau salah satu ahli nahwu. Ya. Beliau mengatakan, Ibnu Hisham mengatakan Az-Zajjaji itu menyangka bahwasanya ada di antara orang Arab yang membenikan amsi di atas fathah. Wa ansyada alaihi qauluhu mudh amsa. Dia berdalilkan dengan ucapan dalam bait syair tadi, mudh amsa. Wa huwa wahmun, dan ini merupakan kekeliruan, kesalahan. Was-shawabu ma qaddamnahu min annahu mu'rabun ghairu munsharifin. Dan yang benarnya apa yang kami telah paparkan bahwasanya amsi itu ya adalah isim yang mu'rab, bukan isim ghairu munsharif. Nah, wa za'ama ba'duhum anna amsa fil baiti fi'lun madin. Sebagian mereka menyangka juga bahwasanya kata amsa dalam bait syair itu adalah fi'il madhi. Nah, ya. Fil baiti, ya. Jadi mereka menyangka, sebagian orang menyangka amsa tadi dalam bait syair yang tadi ya. Bait syair yang tadi. Nah, laqad bagian mereka, kata Ibnu Hisham rahimahullah, ada menyangka fi'il madhi wa fa'iluhu mustatirun, dan fa'ilnya mustatir, wa takdirnya mudh amsa. Nah, ini tentunya kekeliruan ya, karena kata mudh amsa, laqad ra'aitu ajaban mudh amsa, amsa di situ ziyadah, itu bukan fi'il ya. Kalau seandainya fi'il ya alif maksurah namanya. Nah, tapi di sini tertulis dengan alif mamdudah, menunjukkan itu adalah tambahan ya, tambahan, bukan asli di situ. Nah, baik, ada yang bertanya? Yang tadi ada yang masih bingung? Tanya, atau yang masih bingung belum paham? Fadhal.
isim mabni atas fathah. Walamma faragtu min dzikri al-mabni 'ala al-kasri, dzakartu al-mabni 'ala al-fathi. Wa mathaltuhu bi 11. Nah, wa akhawatihi. Setelah aku selesai menjelaskan isim mabni di atas kasrah, aku pun menyebutkan isim mabni di atas fathah. Nah, dan aku memberikan misal contoh dengan kata ahada asyara dan saudari-saudarinya. Maksudnya yang dimaksud dengan saudari-saudarinya, akhwat di sini adalah al-a'dadul murakkabah. Al-a'dadul murakkabah. Ya. Ini dari 11 sampai 19. Karena angka 11 sampai 19 ini mabni di atas fathul juz'ain. Fathul juz'ain. Mabni di atas 2 rangkap kata. Nah, kecuali 12. Ya, kecuali 12. Kalau 12 ya awalnya mu'rab, di-i'rab dengan i'rab mutsanna. Ya. Marfu' dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Dan rangkap keduanya ithna asyarah, ya, ithnai asyarata. Ya, itu mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah. Baik, kita lanjutkan pembahasan Ibnu Hisham rahimahullah. Taqul, kau katakan ja'ani ahada asyara rajulan, telah datang kepadaku ahada asyara rajulan, 11 laki-laki. Wa ra'aitu ahada asyara rajulan, dan aku melihat 11 laki-laki. Wa marartu bi ahada asyara rajulan, dan aku melewati 11 laki-laki. Bi fathil kalimataini fil ahwali thalathati, dengan menfathah 2 kalimat itu pada 3 kondisi yang sudah kita ketahui, ya, maksudnya dalam marfu, mansub dan majrur. Nah, karena yang kita bahas ini isim, ya, tidak ada isim yang majzum. Ya, jadi marfu, mansub dan majrur. Wa kadza taqulu fi akhawatihi. Demikian pula engkau katakan hal ini pada saudari-saudarinya. Illa ithnai asyara, kecuali 12. Fa innal kalimatal ula minhu tu'rabu bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Karena kata yang pertama dari ithnai asyara itu di mu'rabkan. Dia adalah mu'rab, isim mu'rab. Ya. Kalau rofaknya dengan alif, ya, nasab dan jarnya dengan ya. Sudah kita bahas ya. Isim mutsanna. Isim mutsanna. Ya. Taib. Bentar. Dodi Rusetiawan. Mana Dodi? Nah, Ustaz. Itu contoh yang diberikan pengarang. Ihda marartu ja'ani ahada asyara rajulan. Rajulan apa i'rabnya Dodi? Tamjiz, Ustaz. Apa? Tamjiz. Putus suaranya. Nasab tamjiz. Sebagai apa? Di typing akhi, di typing. Enggak kedengaran suaranya antum. Mana? Tamjiz, Ustaz. Halo? Ya. Halo? Ustaz. Halo, tes.
Di typing suaranya antum, di typing jawabannya di typing. Rajulan di situ apa i'rabnya? Taib, Mansub. ahsanta, tamyiz. Taib, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Tamyiz ya, mansub. Taib. Sekarang kita lihat contohnya. Taqulu, kau katakan, ja'ani itna asyara rajulan. Telah datang kepadaku 12 orang laki-laki. Wa ra'aitu isnai. Perhatikan, isnai asyara rajulan. Aku melihat 12 orang laki-laki. Wa marartu bisnai asyara rajulan. Dan aku melewati 12 orang laki-laki. Ya, ja'ani isna. Isna di situ apa i'rabnya? Bentar. Rudi. Mana Rudi? Ya, Ustaz. Isna. Ja'ani isna asyara. Nah, di situ apa i'rabnya? Natanya gimana nih? Isnad apa sebagai apa? Fa'il. Marfu sebagai fa'il. Marfu sebagai nah, Hasan, barakallahu fiik. Kita lanjut. Ya. Jadi paham ya. Soalnya ini wadih ini sudah kita pernah pelajari juga sebelumnya. Nah, tentang isim musanna. Wa innama lam ustusni atau ustusna hadza min itlaqi qawli atau afwan wa innama lam astasni hadza min itlaqi qawli wa akhwatihi li'annani sa'adhkuru fima ba'du anna ithnaini wa ithnataini yu'rabani i'rabal musanna mutlaqa wa in rukiba. Dan aku tidak mengecualikan dari pemutlakan ucapanku dan akhawatiha dan saudari-saudarinya. Nah, kenapa? Karena berikutnya aku akan menyebutkan setelah itu tentang isnaini dan isnataini. I'rab musanna secara mutlak yang di-i'rab dengan isim i'rab isim musanna secara mutlak. Wa in rukiba, walaupun dia diterkib. Terkib itu tersusun dari dua kata. Ya. Tersusun dari dua kata. Jadi ini beliau maksudnya di matanya ya. Beliau tidak istisna, tidak menyebutkan, tidak mengecualikan kata isna asyara atau isnatai isna asyara, karena setelah itu nanti beliau akan menyebutkan secara rinci pembahasan isna ini dan isnatai ini. Nah, kesimpulannya begini. Ucapan pengarang rahimahullah ta'ala ya, tentang isim yang mukabah seperti ahada asyara ya, beliau menyebutkan wa masaltuhu bi ahada asyara wa akhawatihi 11 dan saudari-saudarinya. Nah, 11 dan saudari-saudarinya ya, mutlak. Beliau tidak mengecualikan, di matan beliau tidak sebutkan pengecualian. Nah, di sini beliau sebutkan pengecualiannya. Ya, kecuali 12. 12 itu beda i'rabnya dengan yang lainnya. Baik. Intinya al-adadul murakkabah sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Ya. Mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah. Ya. Pada setiap kondisinya. Kecuali 12. Kalau 12 dia di-i'rab dengan i'rab isim musanna. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tafadhol. Antum nggak bertanya berarti paham ya. Saya anggap antum paham. Baik, lanjut. Al-mabni 'ala dhammi. Al-mabni 'ala dhammi, isim yang mabni di atas dhammah. Walamma faragtu min
ذكر المبني على الفتح من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته به قبل وبعد وأشرت إلى أن لهما 4 حالات. Setelah saya selesai menyebutkan tentang isim yang mabni di atas fathah dan maka aku pun menyebutkan isim mabni di atas dhamma dan aku berikan contoh dengan qablu wa ba'du. Kata qablu dan ba'du. Nah, pernah antum dengar amma ba'du? Nah, ini pembahasannya sekarang. Dan aku mengisyaratkan bahwasanya dua kata ini memiliki 4 kondisi. Ihdaha, salah satunya adalah ayyakuna mudhafaini fayurabani nasban 'ala adh-dharfiyyati aw khafdan bimin taqul ji'tuka qabla zaidin wa ba'dahu fatansibuhuma 'ala adh-dharfiyyati wa min qablihi wa min ba'dihi فتخفضهما بمن قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Nah, kondisi yang pertama dia sebagai mudhafain. Maksudnya mudhafain qablu dan ba'du mudhaf. Ya, ayyakuna kedua-duanya itu ya. Kata qablu dan ba'du sebagai mudhaf. Berarti apa kalau dia mudhaf? Kalau dia mudhaf berarti mudhaf ilaihnya. Nah, maka dia di kedua-duanya qablu dan ba'du di i'rab sebagai zaraf mansub, dibaca mansub. Nah. Sebagai zaraf. Atau khafdan dibaca khafat bimin. Dia khafat atau makhfudun bimin. Taqul maka engkau contohkan. Nah. Kau contohkan ji'tuka qabla zaidin wa ba'dahu. Ya. Aku mendatangimu sebelum Zaid dan orang yang setelahnya. Setelah Zaid itu ada lagi orang datang. Ya. Inti syahid kita adalah pada kata wa'dahu qabla Zaid. Kan kedua-duanya di atas dzarfiyah. Nah, wa min qablihi wa min ba'dihi. Dibikin pula boleh dikhafatkan dengan min, ditangkan min. Ya. Jadi engkau mengkhafatnya dengan min. Contohnya firman Allah, kazzabat qablahum qaumanuhin qablahum qaumunuhin. Perhatikan kata qabla di situ sebagai zaraf, mansub sebagai zaraf. Nah. Afwan, bukan mabni, murab ya. Nasab, mansub sebagai zarf. Afwan. Ya. Fa bi ayyi haditsin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun. Ba'da di situ sebagai zarf juga. Nah, atau dibaca wa qala Allah Ta'ala alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Qabl di situ majrur dikarena ada min. Demikian pula min ba'di ahma ahlaknal qurunal ula. Baik, itu kondisi yang pertama, dia sebagai mudhaf.
Ya, maka dia di i'rab nasab sebagai dzaraf. Boleh juga dibaca khafat kalau kemasukan min. Yang kedua, kondisi yang kedua al-halatus tsaniyatu. Kondisi yang kedua. Ayyuhdhafal mudhafu ilaihi wa yunwa thubutu lafzihi wala yunawwanani li niyatil idhafati wa dzalika kaqaulihi ya. wa min qabli nada kullu maula فما عطفت مولا عليه العواطف. Ya, jadi perhatikan ikhwan. Kondisi yang kedua, qablu atau ba'du itu dihapus mudhaf ilaihinya. Berarti dia tetap sebagai mudhaf ya, tapi dihapus. Maka dia di i'rab ya seperti i'rab yang sudah disebutkan. Jadi mudhaf ilaihnya itu kalau diniatkan ada di situ. Di situ tidak tertulis. Ya, jadi perhatikan kata qabli ada mudhaf ilaihnya mahdhuf ya. Dan sebelum itu ada kullu maulan qarabatan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Pentahqiq ya. Baik. Berarti sama i'rabnya sama, cuman di situ tidak terlihat mudhaf ilaihnya. Ar-riwayatu bi khafdin. Ar-riwayah. Baik, coba berikutnya. Nah. Bikhafdi qabl. Nah. Tapi dicetakannya antum yang lain langsung begitu ar-riwayatu bi khafdin. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Ya, langsung. Yang lain? Iya Ustaz, langsung ar-riwayatu bi khafdin. Ar-riwayatu bi khafdi qabli atau bi khafdi qablu bi ghairi tanwin. Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan mengkhafatkan qablu. Nah, tanpa tanwin. Ai wa min qabli dzalika.
wa min qabli dzalika. Wa min qabli dzalika. Fa hudhifa dzalika min al-lafzi, maka kata dzalika dihapus dari lafaz. Wa qaddarahu tsabitan, dan ditakdirkan ada di situ, sabit, ya, ada di situ. Nah, wa qara al-Jahdari, ya, Jahdari, Asim bin Abi Sabbah ahli qiraah di Mesir waktu itu, wafat pada tahun 128 Hijriah. Al-Jahdari, demikian pula Wal-Uqaili. Nah, juga mereka menyebutkan, ya, bacaan walillahil amru min qabli wa min ba'di. Surat Ar-Rum, ya, surat Ar-Rum ayat yang keempat kalau nggak salah. Bil khafdi bi ghairi tanwinin. Jadi mereka baca dengan khafat tanpa tanwin. Lillahil amru min qabli wa min ba'di. Nah, ai min qablil ghalabi wa min ba'dihi. Maksudnya sebelum kemenangan dan setelahnya. Surah Ar-Rum, itu bisa cek di dalam surah Ar-Rum ayat yang keempat. Nah, fa hudhifal mudhaf fa hadzafal hudhifal mudhafu atau fa hadzafal mudhafa ilaihi wa qaddara wujudahu tsabitan. Maka ia pun menghapus mudhaf ilainya dan ditakdirkan adanya mudhaf di situ, ya, valid atau sabit di situ dengan takdir, diperkirakan ada di situ, ya, walaupun tidak terlihat. Nah, ini kita sudah bahas dulu, ya, lafzan dan takdiran, ini kita pernah bahas. Nah, itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, al-halatu tsalitsatu ay yuqta'a anil idhafati lafzan. Ya. Kondisi yang kedua, keduanya, ya, lafaz qablu dan ba'du itu diputuskan dari idhafah secara lafaz. Nah, wala yunwal mudhafu ilaihi, dan tidak diniatkan ada mudhaf ilaihi di situ. Maka fayu'rabani aidan al-i'rab al-madhkur, maka dia pun di-i'rab dengan i'rab yang telah disebutkan. Walakinnahuma yunawwanan, akan tetapi keduanya ditanwin. Li'annahuma hina idzin ismani tamani, karena kondisi sekarang ini dia menjadi dua isim yang sempurna. Kasairil asma'in nakirati, seperti seluruh isim-isim nakirah yang ada. Fataqul, maka engkau katakan, ji'tuka qablan wa ba'dan wa min qablin wa min ba'din. Nah, kalau syair, seorang syair mengatakan, fasaghaliyasy syarabu wa kuntu qablan akadu aghassu bil ma'il farati. Nah, syahid kita pada kata wa kuntu qablan, wa kuntu qablan. Wa qara'a ba'dhum, sebagian mereka membaca, ya, selain Al-Jahdari dan Al-Uqaili, mereka membaca lillahil amru min qablin wa min ba'din. Lillahil amru min qablin wa min ba'd. Ya, min qablin wa min ba'din. Bil khafdi wa tanwin. Dengan di khafat, tapi di tanwin juga. Ya. Di khafatkan dan di tanwin. Nah, Masya Allah Ta'ala. Yang keempat, al-halatul rabi'atu ilaihnya dihapus. Wa yunwa ma'nahu duna lafzihi, dan dimaksudkan, diniatkan maknanya tanpa lafadznya. Fayubanayani hina idzin 'ala dhammi. Maka dalam kondisi seperti ini dia dimabnikan di atas dhamma, ka qiraatis sab'ati, seperti bacaan para qurra, 7 qurra pembaca, 7 qari, ya, 7 qurra sab'ah, ini qiraat sab'ah. Nah, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lillahil amru dimabnikan, ya, di atas dhammah. Mabni di atas dhammah. Ya. Karena ya tanpa ada lafaz. Ya. Wa qawli wa akhawatihima.
dan ucapanku wa akhwatihi dan saudari-saudarinya aradtu bihi asma'al jihad sit. Aku inginkan dengannya ya arah isim arah yang enam itu ya fauq, taht, wara'a, amama, yamin, shimal. Nah, fauq, taht, wara'a, amama, yamin, shimal. 6. Di atas, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Taib. Nah, ini. Hunna. Mungkin pula kata awal dan dunu. Ya, mengatakan, seorang penyair mengatakan la amruka ma adri wa inni la ujalu. Nah. Ala ayyuna ta'dul maniyatu walu. Wa anni la ujalu ala ayyuna ta'dul maniyatu awal. Ya. Mana syahidnya? Kata awalu. Ya, kata awalu. Wa qala akharu, penyair lain mengatakan idza ana lam uman alaika wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u. Kata wara'u sebagai syahidnya. Ya, mabni atas dhammah. Nah. Baik. Sampai di sini selesai pembahasan tentang isim yang mabni di atas dhammah. Contohnya adalah qablu dan ba'du. Qablu dan ba'du itu ada 4 kondisi. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Fadhal. Rahmatullah putus-putus. Yang lain putus-putus enggak, ikhwan? Berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan mabni di atas sukun. Ada yang ingin bertanya? Fadhal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di hari Senin mendatang insyaallah. Nah, wallahu taala alam, sallallahu alaihi, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.